Pokoknya tolong dimunculkanlah apa namanya indikator-indikatornya. 1, 2, maju mas, maju. 3, sip, maju mas, sini mas. Sini mas, berdiri sama saya mas. Ya. Mas, sampean duluan sini. Ya. Monggo mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mencoba untuk merespon supaya ada yang maju ke depan mengenai kata-kata yang dari tadi dibahas oleh Cak Nun dan juga Bapak Theo. Pak Theo yang ada di sini. Kalau melihat dari ada seorang ahli yang berpendapat bahwasanya bahasa itu sangat berpengaruh terhadap kebudayaan kita. Itu kalau nggak salah namanya Edward Sapir. Dia mengatakan bahasa ataupun kata-kata itu kayak memiliki magis. Jadi kata-kata yang muncul atau kata-kata yang biasa kita gunakan itu akan mempengaruhi pola kehidupan kita. Contoh kecilnya aja, mereka yang memiliki kata-kata lebay, kamsupai, itu ya orang itu. Orang-orang yang memiliki kata-kata Allahu Akbar, jihad, ya yang kayak gitu. Kalau orang-orang yang kata-katanya penuh dengan nilai depresi ya orangnya seperti itu. Oleh karena itu sempat saya berbicara dengan dosen. Dosen saya, beliau itu, maaf saya agak gugup ya, jadi masih dari posisi yang enak. Tapi gak nemu dari tadi gini. Mungkin ada Cak Nun, Mbak Teo aja gak enak, saya apa lagi. Jadi memang kalau dari dosen saya pernah berbicara, beliau namanya Bu Amitia, ngajar psikolinguistik. Jadi bahasa dengan hubungannya dengan psikologi kita. Jadi bagaimana bahasa itu diperoleh, bagaimana bahasa itu dituturkan, proses bagaimana bahasa itu muncul gitu. Jadi memang otak kita yang sangat hebat ini bisa, kayak saya ngomong nih, antara kata dan kata ini kan kayak seakan-akan cepat sekali gitu. Komputer mana yang mampu mengeluarkan kata-kata yang banyak sekali, walaupun kadang-kadang ada yang belibet-belibet, tapi tetap keluar. Lah proses inilah bukan proses yang semata-mata ada aja, tapi memang menimbulkan efek secara psikologis kepada para pengguna dan pemeroleh bahasa itu sendiri. Makanya saran dari dosen ini, perbanyak mengelilingi hidupmu dengan kata-kata yang hebat. Perbanyak berteman bukan hanya dengan orang-orang hebat, tapi kata-kata yang hebat, supaya kalian juga bisa menjadi orang yang hebat. Seperti itu. Mas, namanya? Ahmad Himdi. Dari aslinya? Aslinya Surabaya. Oh, Surabaya. Karena dari tadi saya menduga ini logat apa ya? Rodok Bali, rodok ya apa gitu. Tutup Madura, Mas. Oh, Madura Jawa sampean. Mulane. Oke. Ini satu tema ini aja, kalau nanti kita dapat kuncinya, kita pulang itu sudah luar biasa. Dapat satu ini tok yang dipancing ya, itu aja kita bawa pulang, itu akan berubah hidup kita. Tapi nanti bersama-sama Pak Theo sama beliau-beliau. Yuk, silakan yang kedua, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus, tinggal di Sondong Catur, asli dari Batang, Pantura. Sebenarnya terima kasih atas kesempatannya. Ini debut pertama saya memberanikan diri bicara di depan teman-teman semua. Dari sejak keikutsertaan saya rutin di Gambang Syafaat, terus pindah ke sini ikut di Mojopat Syafaat. Sebagai pengalaman pertama saya ingin tanya langsung saja, mumpung ada guru-guru kita semua. Kita kan di Monjali, Monumen Jogja Kembali. Yang pertama ingin saya tanyakan, kenapa kok lokasinya di sini? Dari sekian
luasnya Jogja kenapa dipilih di sini. Terus yang kedua, kalau saya lihat Monjali itu kan aneh bentuknya ya, kayak tumpeng tapi tengahnya ada belahannya. Itu apa memang asal gitu atau ada makna tersendiri? Kalau di Jogja itu kan terkenal ada apa namanya sengkalan Mehmet misalnya, apa ada hubungannya sama itu atau gimana? Terus yang ketiga, kalau saya perhatikan lagi ini kan urutannya ke sana ada Tugu, ada Keraton, ada Gunung Merapi. Apa memang sengaja dibuat lurus atau bagaimana? Atau ingin menyambung dengan garis imajiner dari Parangtritis ke Keraton ke Merapi atau bagaimana? Saya kira itu aja, mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendapat ilmu lebih luas lagi, jadi sekarang kalau kita menjawab menjadi sah Pak ya. Jadi kalau kita ngomong perdalam itu menjadi sah dengan adanya pernyataan itu, karena memang harus rakyat yang mengambil keputusan, kita mengerjakannya kan gitu. Jadi ini anggaplah rakyat, ini presidennya, saya DPR-nya yang sedang bertengkar kan itu kan. Oke. Mudah-mudahan sudah ada DPR tandingan, sudah ada kabinet tandingan, insya Allah segera akan ada presiden tandingan, dan saya doakan insya Allah ada NKRI tandingan juga Pak, insya Allah. Pokoknya tandingi kabeh, marun puncake Jibril tandingan, ya Allah tandingan aja Mas, ngetik Mas ya Mas. Ya, tepuk tangan untuk beliau yang ketiga dari anu Mas Batang ya, Batang Pekalongan gitu. Oke, silakan Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah 3 kali tanya sama Saknun, dan saya pengen karena tadi kok banyak dina ben ketok menungso, makanya saya tanya. Saya di sini pernah tanya, saya guru Pak Deo. Saya ke Museum Monumen Jogja Kembali ini ya baru pertama kali ini. Bahkan masuk ya baru pertama kali. Saya sedikit cerita, kami guru itu kalau di Jogja wajib masuk museum di Jogja sebagai syarat untuk study tour. Itu wajib dari dinas. Dan makanya saya kalau tujuan ke museum ya ben ikut study tour, jadi wajib masuk museum. Nah, kan banyak anak-anak didik saya itu menganggap bahwa museum itu menjemukan. Pak, museum itu mbak kaya film Naked Museum itu, kalau malam bisa hidup. Dan saya menerangkannya, ya, piye carane le, aku radong ya. Dan banyak yang menanyakan, Pak, museum itu menjemukan. Oleh karena itu saya sebagai kesiswaan sering kalau ada kunjungan museum itu pasti dipaketkan dengan kunjungan wisata ke daerah lain. Contoh kalau ke Monumen Jogja Kembali pasti ke Kiai Langgeng. Saya sering keliru, Kiai Langgeng di Magelang. Dan itu tertariknya malah di Kiai Langgeng, di sininya malah banyak yang tidur dan sebagainya. Saya pernah ngomong, mbok nek apel ki ojo ning sor jembatan to, Le. Mbok sekali-kali itu apel ke museum, aku kata. Wah, menjemukan, Pak. Akhirnya saya mau tanya sama Pak Leo, Pak Theo, bagaimana saya menyampaikan ke anak, ataukah dari museum akan ada inovasi baru, ataukah emang pelajaran sejarah itu menjemukan. Jadi anak untuk mempelajari sejarah di museum itu males. Bahkan saya ngajak cewek saya, ayo yang Monjali yang, gah, aku pengen yang Taman Pelangi. Loh, kok koyoke podo, aku kan akhirnya. Jadi saya juga baru pertama kali saya tadi masuk dari sini juga bulet-bulet. Pak, parkirnya juga keliru tadi, saya belum tahu pintu masuknya, jadi mohon maaf Pak Tio, ini pertama kali dan ini gara-gara Cak Nun saya masuk ke Monumen Jogja Kembali. Coba kalau Kiai Kanjeng gak ke Monjali, mungkin saya belum pernah menginjak kaki di Monumen Jogja Kembali. Itu pertanyaan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Ponorogo, yang dari Ponorogo, Pacitan ya. Meh podo to ide kono ya. Saya dilalah sangat senang dan sangat menikmati ketika tema tadi yang kata-kata hebat, terus yang kedua soal kosmologi, gitu, garis lurus, Ka'bah itu zero ground dari seluruh alam semesta, terus Gunung Merapi, terus Monjali, Tugu, nggonku turu ning Malioboro mbiyen, terus baru Keraton. Itu saya sangat senang. Terus ini yang ketiga juga saya sangat senang, tema ini. Jadi saya persilakan Bapak merespon yang manapun saja, kemudian nanti
kita selingi 1-2 lagu lagi terus saya ikut nyicil melu merayakan nikmatnya ilmu pengetahuan dari ketiga Anda tadi. Barangkali mungkin sampean Kiai. Kiai. Oh Kiai, oke. Coba jelas toh. Ya, terima kasih. Monggo. Sudah nggak bisa endo lagi, ini sudah habis. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah salah satu tujuan dari acara Gebyar Museum 2014 yang sudah tercapai. Salah satu tadi buktinya adalah Mas yang dari Pacitan mungkin ya, yang belum pernah datang sama sekali ke Museum Monumen Jogja Kembali ini. Malam ini beliau berkenan hadir di Museum Monumen Jogja Kembali untuk menyaksikan Cak Nun. Dan mungkin dari 13.528 ini ada 13.400 yang belum pernah masuk ke Museum Monumen Jogja Kembali, Cak Nun. Jadi kami haturkan sangat-sangat terima kasih yang sebesar-besarnya untuk terselenggaranya acara ini, di mana Museum Monumen Jogja Kembali ini memilih salah satu dari rangkaian acaranya itu adalah ngaturi Cak Nun untuk acara pengajian di sini. Jadi Gebyar Museum 2014 ini adalah salah satu program dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memperkenalkan museum yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta kepada masyarakat. Ini sudah Gebyar Museum di lokasi yang kelima, jadi di tahun ini ada 6 lokasi yang kita pilih untuk acara Gebyar Museum. Yang pertama ada di Museum Tani Jawa Indonesia, mungkin juga dari 1358 tadi, 1530 yang belum pernah ke Museum Tani Jawa Indonesia itu ada di Dusun Candran di Bantul. Kemudian yang kedua acara Gebyar Museum kita itu kemarin di Museum Wayang Kekayon di Jalan Wonosari. Kemudian yang ketiga kami di Museum Angkatan Darat Dharma Wiratama, dan yang keempat adalah Museum Angkatan Udara, dan selanjutnya yang kelima di sini Museum Monumen Jogja Kembali, dan kemudian yang keenam besok ada di Museum Kirtigria Taman Siswa. Pemilihan dari keenam museum ini adalah mewakili dari, kalau keseluruhan museum itu belum yang kita pilah-pilah apakah itu beneran museum atau dia hanya koleksi yang dia kolektor, bukan kolektol ya. Ini kolektor itu mengumpulkan, kalau kolektol nanti dikolek lalu didol gitu ya Cak Nun. Ini kolektor itu ada, kalau saat ini 2014 tercatat di kami ada 50 museum, jadi 40 museum, dan yang proses itu ada 10, ada 50 museum. Dari 13.000 ini pasti juga belum semuanya itu mengunjungi di museum-museum tersebut. Namun yang tercatat sebagai anggota Badan Musyawarah Musea, yaitu organisasi dari asosiasi dari museum-museum ini ada 33. Perlu disebutkan satu persatu mboten mungkin. Nanti ndak lama aja Cak Nun. Jadi representasi dari wakil dari 33 ini mewakili Museum Seni Budaya, yaitu Museum Wayang Kekayon dan Museum Tani. Lalu Museum Perjuangan Sejarah itu ada di Museum Angkatan Darat, Museum Angkatan Udara, dan sekarang di Museum Monumen Jogja Kembali, dan kemudian di Museum Pengetahuan dan Pendidikan besok diwakili oleh Museum Dewantara Kirtigria Taman Siswa. Ya, harapan kami dengan acara Gebyar Museum ini, maka museum tidak hanya dipandang sebagai koleksi dari benda mati, namun bisa dari teman-teman ini mengambil informasi dari museum atau tafsir-tafsir yang tadi disampaikan oleh Cak Nun, ngopo to barang iki kok dipajang neng kene, ini mesti ada artinya. Nah, itu yang kami harapkan, ide-ide seperti itu atau berkembangnya pemahaman-pemahaman seperti itu terhadap museum. Salah satu acaranya kemarin dari berbagai Gebyar Museum itu ada lomba-lomba, lalu lomba melukis, lomba
menyanyi lagu perjuangan yang di sini dan salah satu yang dipilih oleh Museum Monumen Jogja Kembali ada pengajian bersama Cak Nun. Saya sangat senang sekali ini ternyata mampu membangkitkan minat, walaupun mungkin minatnya terhadap Cak Nun bukan terhadap museum ini. Namun saya berharap besok kembali lagi bersama mungkin adik, mungkin sepupu atau siapapun yang panjenengan sudah perso bahwa museum ini bisa memberikan informasi terkait dengan pemahaman-pemahaman dari masa lalu yang membuat kita ada di masa sekarang. Mbok Nawi nanti bisa dijelaskan lebih panjang lebar oleh Cak Nun, ajeng endo niki Cak Nun maksudnya. Bisa dijelaskan secara panjang lebar oleh Cak Nun bagaimana kaitannya, keterkaitan antara suatu masa lalu yang ada di museum-museum ini dengan keberadaan kita di masa sekarang ini. Itu nanti akan dijelaskan oleh Cak Nun. Gitu, Pak. Monggo Kiai. Demikian kira-kira Cak Nun monggo ini dilengkapi lagi enggak tadi PR pun. Matur nuwun sangat sekali lagi saya sangat apresiasi dengan acara di sini. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Alhamdulillah. Beliau nanti tersendiri yang betul-betul memang menangani di sini ya Pak ya, sampean ya. Gini saya nyicil dikit ya. Kiai Kanjeng itu tes. Kiai Kanjeng itu ke negara manapun mereka tidak pernah berekreasi. Jadi mereka itu misal di Finland diajak, wah yang menarik sini, mereka tidak pernah mau. Saya belum pernah menemukan Kiai Kanjeng mau diajak rekreasi. Gitu ya. Rekreasi itu maksudnya ndelok barang sing menarik-menarik. Saya dulu di Amerika itu saya tamu negara. Jadi saya punya jatah supir, mobil dan guide. Kemana saja saya pergi, tiketnya dijamin dan saya mau ke kota manapun pindah tengah jalan enggak apa-apa. Dan saya itu pernah dalam satu rute ke Niagara Falls di daerah Buffalo. Jadi dari New York saya ke Buffalo sendirian. Sampai tujuan saya ndelok air terjun gitu. Jadi saka airport Buffalo wis ketok ning kono wae kaya ono air terjun. Apik banget itu. Begitu aku mudhun airport, njur wis arep metu bandara ya aku mikir kaya ono banyu mudhun ya. Terus piye nek wis banyune mudhun?